tiba-tiba Joshua coming and asking. Iya, tiba-tiba dia datang lalu menanyakan kena bintitan itu menular apa enggak. And suddenly juga dia memberikan kita papan ini. Oke. Jadi coba ditunjukkan papan benar atau salahnya mengenai fakta-fakta berikut ini. Benar atau salah yang tadi tuh? Benar atau salah bintitan itu menular karena dipandang? Bisa menular melalui pandangan maksudnya tuh. Ih, bener sih. Kayaknya memandang orang bintitan itu bikin kita sugesti, jadinya Ketularan. kita ketularan. Nah, sugesti itu sebetulnya yang salah. Tidak perlu harus sugesti sebetulnya. Bintitan itu masing-masing aja. Tapi begini loh Bung Andre, yang saya ucapkan itu benar apa adanya. Bungkusan, saya bilang tidak ada urusannya menular antara bintitan satu dengan bintitan yang lain. Benar nggak, Saudara Bung? Ini makanya mau dibacain. Jadi ternyata bintitan itu nggak menular hanya dengan pandangan. Tuh kan. Pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Jadi kalaupun menular itu bisa jadi itu karena tanpa sengaja kamu bersentuhan dengan tangannya yang belum dicuci. Jadi setelah memegang area bintitan itu. Awalnya dari memandang kan, tapi tetap kan. Kalau kata Yura sih berawal dari tatap memang ya. Tuh kan. Berawal dari tatap. Itu kan Iya, itu kan Yura. Ini angkatannya dia emang angkatannya Yunus ya. Aduh, yang Yura gimana ya kata? Berawal dari tatap itu. Oke, yuk next. Jadi bakteri tadi Pak. Ya, bakteri-bakteri. Ya udah, tapi masa sih perkataan dari Joshua dan kertasnya itu kurang Ya meyakinkan? udah kalau gitu kita call out aja sama dokter. Tukang ban aja deh, tukang ban. Maksud tukang ban gak ada urusan dong. Oke, kita telepon aja dokter Devita yang ahli bintitan. Dari komunitas apa? Pak Andre kalau boleh tahu. KBI. KBI ya. Komunitas Bintitan Indonesia. Oke, selamat pagi dokter Devita. Komunitas kegiatannya apa aja? Apa kabar dok? Baik. Nah, ini kita lagi ngobrolin soal bintitan nih dok. Maaf nih agak-agak sedikit nyeleneh nih, tapi ini kayaknya perlu dibahas juga. Karena banyak orang bilang kalau orang bintitan begitu kita tatap matanya kita jadi Bisa menular. ketularan. Iya, jadi bintitan itu kan terjadi karena ada sumbatan pada saluran air mata. Sumbatannya itu bisa karena adanya proses infeksi, juga karena misalnya iritasi, karena debu, atau karena kotoran yang lain. Ya. Gitu. Jadi menularnya memang bukan lewat pandangan, tapi lewat tangan yang kotor, Tangan yang kotor, atau ya. mungkin mata kita gesek-gesek dengan permukaan yang kotor. Iya. Seperti itu. Berarti lewat sentuhan ya? Iya, betul. Iya. Dok, tapi benar nggak nih dok, kalau di Indonesia ini ada komunitas bintitan Indonesia, itu ada nggak sih dok? Baru dengar saya. Baru denger nggak ada, katanya ada. Baru saya mau buat. KBI katanya. Saya pengen nanya kegiatannya apa aja itu. Ngintip. Ngintip Oke jawaban. dokter, terima kasih atas Dokter, terima informasi kasih, dan terima kasih, validasinya dok. dokter. Oke. Oh, jadi ternyata hoax ya kalau Hoax misalnya ya. menular lewat Hoax. pandangan Dan ya. komunitas yang itu juga nggak ada. Baru mau dibikin. Baru mau dibikin. Kalau dibikin itu apa kegiatan sehari-harinya? Ya, kegiatannya bagaimana cara menyembuhkan bintit? Berikutnya nih, ada orang bintit seluruh Indonesia. ada hal-hal yang juga membingungkan. Silakan dijawab benar atau salah. Oke. Kasur tidak perlu dijemur secara berkala. Nah, Salah. Kasur tidak perlu dijemur? secara berkala. Menurut saya nggak perlu lah. Kenapa? Ya, karena apa ya? Menurut saya Scientific nih. perlu. Enggak, karena menurut saya jadi nambah-nambah kerjaan ya. Emang males ya. Tapi maksud saya menurut saya perlu Berkala, secara berkala. Iya, Oh, berarti Berarti harusnya. benar dong. ya berarti benar jawabnya. Gimana sih tadi? Ini nggak salah benar. Nih, Ini gimana sih? faktanya. Benar atau salah? Kasur tidak perlu dijemur secara berkala. Salah, harus dijemur Berkala. berkala. Benar, ya harusnya. Berarti lu benar jawabannya. Iya, benar. Iya, karena ada kegiatan. Iya, iya. Ih, gue salah. Kalau menurut gue harus berkala, karena kasur kan sarangnya penyakit juga, banyak sekali kuman-kuman di situ. Jadi harus Iya sih. harus di Oke, fine. Aduh, sayang sepatunya. semuanya dihancurkan semuanya. Ya jatuh secara tiba-tiba. Oke, Jadi jadi jawabannya apa? jawabannya adalah dengan menjemur kasur di bawah terik matahari bisa mengembalikan volume kasur agar lebih awet dipakai. Bisa juga mematikan kuman dan bakteri atau mengurangi lembab serta menghalau tumbuhnya jamur pada permukaan kasur dan membuat tidur lebih nyaman. Jadi harusnya berkala. Ya salah dong jawaban gue, harus berkala ya. Soalnya kasur saya kasur kapuk. Tadi bisa.
orang zaman dulu banget. Iya. Yang digeplak ya kalau mau dijemur ya. Tiap pagi dikebut-kebut Iya. begitu. Oh, berarti perlu ya jemur Iya, betul. berarti perlu. Karena Oke, yang ini tadinya ada- jelenep itu bisa kembali lagi. Bisa balik volumenya. Balik lagi volumenya. Oke, ini ada sahabat Pagi yang mau nanya ya. Oke, Kita boleh, lihat dulu coba lihat tayangan tayangannya. berikut ini ya. Halo Bang Andre, KSD, Bang Arden. Gue mau nanya dong, bener nggak sih 90% orang di dunia itu nggak bisa nyium sikunya sendiri? Makasih Bang Andre, KSD. Oke, jawabannya gitu. Jadi pertanyaannya, Pertanyaannya gitu. benar atau salah, 90% orang di dunia tidak bisa mencium sikunya sendiri. Salah. Kayaknya iya deh. Masa sih coba? Coba. Siku ini. Mungkin Coba, nggak bisa coba, saya coba. cium ya. Siku orang bisa. Bisa. Sebentar, saya bisa. Coba. Mungkin memang tidak bisa saya cium, tidak bisa saya jilat. Beda cium sama jilat nih. Gimana Ini sih? nggak bisa ya? Heeh. Ini kalau TV-nya di mute nih ya, terus yang nonton nih ngapa orang bertiga? Tapi orang yang bisa balet bisa loh. Sih. Yang jago balet Masa Nggak sih bisa. selentur itu sampai bisa. Coba ya saya usahain dulu ya. atau kalau sikunya yang nggak bisa maju mulutnya yang nyamperin. Nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jawabannya adalah benar. Bener ya? Bener ya? Jadi 90% orang, hanya 10% yang Kan bisa. lu, Pace belum nyobain. Ya, ada lagi. Nggak bisa lu ya? Susah. Nggak bisa. Susah. Jangankan Ada, tapi siku, beneran ada ada juga kok loh. Selain siku yang nggak bisa dicium. Apa? Pala. Tapi ada teman saya saking desperate-nya nggak punya pacar, nggak ada yang nyium keningnya, akhirnya dicium kening sendiri. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, itu dia. Desperate banget. Ayo next. Jadi benar ya 90% orang di Benar. dunia itu Benar. tidak bisa mencium sikunya sendiri. Benar. Ini yang terakhir, benar apa salah? Gorila bisa bersenandung sambil makan. Gak bisa lah. Gue gak pernah ngeliat gorila yang bisa bersenandung sambil makan. Ah, siapa tahu. Benar. Pasti Tuh. ada. Benar. Ah, benar apa salah nih? Benar. Jadi menurut sebuah studi baru, gorila juga sering bersenandung ketika menikmati makanan yang lezat. Nah. Mana buktinya? Nih ada peneliti Eva Maria Luev dari Max Planck Institute for Ornithology dan rekan-rekannya berusaha untuk menciptakan analisis ilmiah dan rinci mengenai perilaku gorila saat makan. Jadi selama melakukan ekspedisi ke... Coba denger. Sambil bersenandung gak nih? Oh iya bener ya. Oh iya ya. Itu kalau kita perhatikan senandungnya dia Itu kalau diperhatiin ya, kalau dengerin baik-baik, itu lagunya ini loh, lagunya Dawin. kalau senandung lagunya Rihanna sama Drake pasti bisa. Bisa. Pasti. Bisa lah. Gimana lagunya, Mas? Bang Andre, is it work? Work. Tell me when you work. Tell me when you work. Itu dia. Ada lagi pertanyaannya, Jos. Udah habis. Ah, berapa nih? Kayaknya ini tantangannya nggak terlalu oke ya. Bisa cari tantangan lain nggak? Yang menantang lagi. Ya udah, Apa-apa kalau gitu sih. saya mau cari tantangan yang lain Iya. buat kalian berdua. Oke. Tuh, boleh. Oke. Ada anak. Bisa. Nih. Tadi ngomongin soal Joshua saya majuin ya. Saya lanjutin ya. Saya lanjutin yang tadi ya. Oke. Jadi kan ada anak bertanya pada bapaknya. Nah, ini lagunya. Ada anak 5 tahun tapi pada beratnya 80 kilogram. Berat banget. Ini beneran ternyata ada anak 5 tahun tapi beratnya sampai 80 kilogram. Nanti Iya? kita ceritakan selanjutnya di segmen selanjutnya soal berita tersebut Is ya. it works? Yes, it works. Work. Sorry, work. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Work it,